Ketika program kita sudah berjalan, ada penerima manfaatnya. Tapi, apakah perubahannya bisa diukur? Disinilah pentingnya PML, Planning, Monitoring, Evaluation, and Learning sebagai sistem, bukan sebagai sekedar pelaporan. Membangun sistem PML yang sederhana, relevan, dan berkelanjutan, kita akan belajar menyusun indikator yang terukur, monitoring yang praktis, dan evaluasi yang benar-benar menghasilkan pembelajaran. Pendekatannya sederhana, konseptual, dan langsung bisa diterapkan dalam aktivitas organisasi kita. Karena program yang baik bukan hanya berjalan, tapi terbukti memberikan perubahan. Melalui kelas ini, kita akan belajar bagaimana menerjemahkan ide program menjadi kerangka yang terukur, menyusun indikator yang realistis dan bermakna, mengembangkan sistem monitoring yang tidak membebani, menggunakan data sebagai dasar evaluasi dan pembelajaran, hingga memastikan PML dapat berjalan berkelanjutan. Ini aku udah lihat teman-teman sudah join gitu ya. Terima kasih banyak. Kita bisa langsung mulai aja. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi nih sama aku Dea selaku fasilitator yang akan menemani teman-teman semuanya di hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan belajar dan berproses bersama-sama untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Kemarin sudah 2 kali pertemuan. Kita akan melanjutkan ke sesi ketiga di hari ini tentang monitoring dan pengelolaan data yang efektif gitu. Jadi teman-teman kemarin kita sudah berproses 2 sesi. Kita dari hari ini dan besok akan berproses lagi sama-sama. Dan lagi-lagi teman-teman aku harapkan bisa memanfaatkan kesempatan hari ini gitu ya untuk teman-teman semuanya bisa tanya-tanya langsung sama Om Ripe gitu. Nah, aku mau tanya dulu kabar teman-teman hari ini gimana? Mungkin pekan lalu abis long weekend gitu ya. Kabarnya bagaimana teman-teman? Sudah kembali ke realita gitu ya. Mungkin boleh dikasih reaction atau di kolom chat gitu kabarnya bagaimana. Pagi ini tadi sih aku kehujanan ya pas on the way kantor. Teman-teman adakah juga yang kehujanan gitu ya mungkin? Atau justru aman aja gitu? Semoga semangat ya di hari ini kita akan belajar bareng-bareng lagi. Oke, oke, Kak Asa di rumah. Oke, alhamdulillah ya jadi aman. Oke, oke. Nah, teman-teman kita akan melanjutkan sesi hari ini. Tadi juga aku lihat teman-teman sudah alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang sehat, kita doakan sama-sama semoga cepat sehat kembali gitu. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, aku lihat di sini teman-teman sudah ada sekitar berapa nih? 8 ya, 8 mungkin beberapa yang lainnya akan menyusul. Dan kita sudah juga kemarin selama 2 sesi itu belajar banyak banget. Nah, mungkin sebelum kita mulai hari ini untuk belajar tentang monitoring dan pengelolaan data yang efektif, aku mau coba minta review kali ya dari teman-teman gitu ya selama 2 pertemuan kemarin gitu yang paling diingat tuh apa sih gitu atau yang paling relate sama pekerjaan atau mungkin sama diri sendiri gitu kira-kira apa gitu. Kita akan review sedikit. Aku mau coba minta perwakilan dari teman-teman gitu ya. Coba aku tunjuk kali ya. Aku mau coba dengar dari mungkin dari Kak Ardina. Boleh? Halo, Mana halo Kak, Kak. sorry Kak. Iya, Oh, review singkat aja sih Kardina dari sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling berkesan atau apa sih yang paling relate gitu ya sama kondisi, mungkin kondisi organisasi atau mungkin buat diri pribadi juga nih gitu. sambil recall dulu ya Oke, materinya. habis long weekend kayaknya ya, Eh, jadi agak-agak lupa nggak ya apa-apa. kan udah seminggu ya. Tapi dengan belajar lagi terkait dengan female ini, ya jadi ke recall lagi sih terkait dengan ya perencanaan program yang terstruktur gitu ya. Ya terus kan ada diingetin lagi terkait sama TOC, Theory of Change-nya gitu kan. Em, itu sih dan apa kemarin juga sempat diskusi ada ruang diskusian juga dengan organisasi lain gitu jadi bisa saling sharing juga.
Jakarta. Oke, sih terima kasih banyak Karina. Kita kasih applause dulu teman-teman buat Gardina. Terima kasih. Mungkin satu lagi aku mau coba em, mau tahu juga mungkin dari Kak Asa. Boleh nih Kak Asa kira-kira reviewnya apa nih dari dua sesi kemarin gitu ya. Yang paling berkesan dan paling relate nih sama mungkin organisasi atau mungkin buat diri sendirinya Kak Asa nih gitu. Silakan. Ya, makasih kemarin udah dijadiin contoh kasus karena saya tanya. Jadi male dalam program iya penting, female dalam program tapi jadi kepikiran juga female dalam level organisasi, terus ngomongin tentang mulainya dari TOC gitu ya, Theory of Change. Jadi refleksi sih apa yang belum diterapkan di organisasi. Jadi mungkin setelah training ini jadi kebayang mau ngerjain apa gitu dan supaya supaya bisa mengukur dampak dengan lebih baik dan bisa nyeritain impactnya ke masyarakat. Itu sih refleksi aku. Oke, terima kasih banyak. Kasih kita kasih plus juga buat Kak Asa, teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, mungkin dari perwakilan teman-teman yang tadi sudah menyampaikan reviewnya, semoga teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diimplementasikan juga di organisasi, baik di skala program ataupun skala organisasi gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya mungkin aku mau mengingatkan juga ya untuk teman-teman bisa menyesuaikan display name-nya gitu ya dengan format nama lengkap dan asal organisasi. Dan diharapkan juga teman-teman bisa on cam gitu ya. Jadi aku bisa lihat ya wajah-wajah penuh semangatnya dari teman-teman semuanya. Dan kalau memang ada kendala, nanti boleh juga disampaikan ya di kolom chat atau mungkin bisa juga melalui WhatsApp gitu. Oke, untuk panduan atau kesepakatan belajar kita sebenarnya kurang lebih masih sama ya teman-teman ya dari sesi sebelumnya. Mungkin bisa di-share screen Kak Deva. Oke, nah oke teman-teman tadi aku lihat coba aku cek-cek dulu sudah berapa nih yang join biar nanti nggak ketinggalan gitu ya teman-teman lainnya untuk ikutan. Sudah ada 10 11 ya. Oke, oke. Sip. Nah, mungkin teman-teman terkait penugasan kemarin nih ada yang kesulitan kah untuk mengerjakan penugasannya atau mungkin belum sempat mengerjakan nih gitu ya karena mungkin pekerjaan di kantor atau hal lainnya. Boleh ada yang menyampaikan dulu nih, ada yang kesulitan kah atau terlalu mudah justru? Boleh nih teman-teman disampaikan di kolom chat. Kira-kira penugasan kemarin gitu ya. eh Gimana nih teman-teman yang sudah mengerjakan? Aku lihat berapa yang sudah mengerjakan ya. Teman-teman sudah mengupload gitu ya untuk penugasannya. Dan nanti juga Om Ripe akan membahas nih gitu dari hasil penugasan yang teman-teman kerjakan gitu. Dan kalau misalkan nanti ada yang mau tanya-tanya juga boleh gitu ya teman-teman. Dipersilakan bisa raise hand atau mungkin kalau mau via kolom chat juga dipersilakan gitu. Nah, eh mungkin kalau dari sesi sebelumnya teman-teman adakah yang masih mungkin mengganjal nih, masih mau ditanyakan atau baru teringat gitu ya sebelum kita masuk ke sesi di hari ini? Kira-kira ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mulai? Boleh raise hand atau disampaikan di kolom chat. Kita kemarin dua sesi sudah banyak belajar gitu ya. Takutnya ada yang tertinggal, belum sempat ditanyakan. Karena hari ini kita akan lanjut ke next step gitu ya tentang monitoring dan pengelolaan data. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, ditanyakan, boleh nih sebelum kita mulai teman-teman menyampaikan dulu pertanyaannya gitu. Tapi kalau memang tidak ada gitu, kita bisa langsung mulai aja mungkin ya Om Ripe ya untuk sesi kita di hari ini gitu ya. Mungkin biar nanti waktu diskusinya untuk teman-teman cukup panjang nih gitu. Oke. Oke, Om Ripe sudah bergabung juga bersama kita. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, halo. Ya, ya, lanjut silakan. Oke. Saya bisa langsung share atau Boleh, gimana? boleh langsung share aja. Oke.
Ini kelihatannya segimana? Full. Oh ya, oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya, pagi ini kita akan coba belajar bersama tentang salah satu materi ini nih. Nah, tapi dari judulnya aja ini udah berkaitan sama sesi yang selanjutnya ya, monitoring dan pengolahan data. Ada yang masih ingat tentang monitoring dan beda sama evaluasi apa? Kita harus membuka kembali tentang apa namanya dari definisi dulu ya. Ya. Definisi ini tentu kita ingat bahwa beda antara monitoring dan evaluasi ya. Kalau misalnya teman-teman ingat input, proses, output, outcome dan impact itu eh, ada bagian yang monitoring dan ada bagian yang evaluasi. Nah, pada saat kali ini, sesi ini kita akan coba membahas tentang monitoringnya. Monitoringnya kemudian di situ nanti akan nyambung juga ke apa yang diukur. Nah, ini dia. Jadi eh, monitoring itu tentunya berbeda dari sisi tujuan, kemudian juga periode waktu pelaksanaan, sampai juga jenis datanya ya, jenis data gitu. Nah, berhubungan sama data, dari hasil ini kan kita akan apa berproses untuk menjadikan informasi sebagai salah satu landasan untuk pengambilan keputusan organisasi ataupun proyek ataupun lainnya. Saya punya satu kuis, bukan kuis sih, tapi suatu apa ya, pertanyaan singkat gitu. Nah, saya coba mengaitkan dulu sama penugasan minggu lalu. Jadi teman-teman disampaikan informasi yang sedikit, kemudian teman-teman mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita mendapatkan data ya, gitu. Saya sebelum ke kuis tadi, saya juga coba sajikan salah satu eh, untuk menambah pemahaman kita. Share screen udah, oke. Nah, ada tiga jenis data ya, dan contohnya data primer, data sekunder, dan data tersier. Kalau penugasan kemarin, teman-teman ini sedang menelusuri data yang mana? Ada yang mau berpendapat? Saya persilakan. Terbacakah ini teksnya atau terlalu kecil? Kira-kira dari teman-teman terbaca kah? Oh, Oh, segini kayak pas nih. Iya. oke. Ada tiga jenis data ya. Data primer, data sekunder, dan data tersier. Yang teman-teman cari kemarin itu masuknya data apa? Bagi teman-teman ya. Sekunder dan tersier. Eh, Kak Edison, Kak Icon, kenapa menyampaikan sekunder dan tersier? Bisa berbagi pendapat? Iya Om, karena kan data ya kalau kemarin saya ngerjakan tugasnya karena datanya yang saya dapat itu data-data dari apa namanya yang sudah ada gitu ya, bukan langsung dari informan atau dari narasumber tangan pertama gitu ya. Karena datanya ada dari Mhm. kemudian dari Instagramnya Impact Plus kayak gitu. Dan juga ada di Instagram juga ada kayak fact sheet, kayak ada postingan-postingan juga yang berupa kayak ya apa summary kayak apa kayak foto-foto pelatihan kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke data sekunder dan juga data tersier gitu. Oke. Mungkin Kalau yang kalau data kemarin wawan tersiernya, ya kenapa? eh, yang membedakan tadi contoh yang untuk sekunder seperti tadi, kalau yang tersiernya, Icon melihat ini sebagai data tersier juga bagi Icon itu untuk bagian ciri yang mananya? Di Instagram itu ada kayak beberapa informasi yang berbentuk apa namanya ringkasan dari Project Impact Plus itu diposting di Instagramnya kayak gitu. Jadi saya juga ambil itu kayak gitu. Terus juga kalau yang eh jadi itu udah yang di Instagram itu udah dikumpulkan dari beberapa sumber kayak gitu untuk didiseminasikan ke publik. Jadi saya pakai itu juga.
Oke, terima kasih Bang Icon atas pendapatnya. Ya, jadi sumber data itu betul sekali ada 3 jenis ya. Pertama, data yang kita kumpulkan sendiri. Terus kemudian data yang kedua, data orang lain yang kita cuplik dengan tujuan yang berbeda. Misalnya analisa ulang dari apa dataset. Kalau teman-teman misalnya skripsi, skripsi itu ada data sekunder yang di, apa, dikumpulkan sendiri oleh mahasiswa. Ada juga mahasiswa itu menggunakan data BPS misalnya untuk dianalisa lebih lanjut. Itu data BPS itu sebagai data sekunder si mahasiswa itu gitu. Terus kemudian data tersiernya, data yang sudah tersaji, betul sekali tadi yang dicontohkan ya di skala kecil impactless ini. Nah, seperti itu teman-teman. eh Terima kasih atas responnya. Ada yang berpendapat lain nggak? Terus tersier ya. Ya. Nah, perspektif sekunder dan tersier pun setiap orang pasti beda-beda dengan berdasarkan kepentingan dari si data itu sendiri gitu. Tadi dicontohkan juga yang membuat data primer tujuannya untuk mengumpulkan data sosial demografi di Kabupaten A yang mengumpulkan data. Kemudian ada rekannya atau institusi lain atau individu menggunakan data itu untuk analisa, misalnya untuk mengetahui proporsi gender di Kabupaten A gitu. Nah, itu menjadi data sekunder bagi si temannya itu. Saya punya pertanyaan pemantik. Bisa tolong di-share dari siapa ya? Oke, dari Deva mungkin boleh kita akan ada polling ya teman-teman. Sebentar aja. Ini pikir cepet aja nih teman-teman. Sudah muncul belum ya pollingnya di layar teman-teman? Jadi ini ada pertanyaan untuk dijawab cepat aja. Mungkin aku bantu bacakan ya. Dalam kerangka logis Monef, pada bagian mana sih data primer paling banyak dikumpulkan? Nah, pilih boleh lebih dari satu gitu ya. Di sini ada input atau sumber daya, ada proses aktivitas, ada output juga atau hasil langsung, lalu ada outcome, hasil jangka menengah, dan impact hasil jangka panjang. Nah, mana nih yang data primernya paling banyak dikumpulkan gitu? Boleh dijawab, teman-teman. Ini bisa pilih lebih dari satu ya, Ya. gitu. Jadi silakan teman-teman untuk coba mengisi gitu. Oke. Oke. Nah, kita sambil tunggu juga teman-teman yang lain untuk mengisi pollingnya. Oke, Sudah semua kayaknya. kira-kira sudah semua kah? Sudah semua ya yang mengisi ya? Oke, berarti boleh mungkin di end polling. Oke, nah bisa di-share resultnya kali ya. Teman-teman sudah bisa lihat resultnya? Oke, nah di sini itu yang paling banyak menjawab di bagian output nih, di hasil langsung ada sekitar 60% gitu ya yang menjawab. Lalu di aktivitas itu ada 50%, lalu input dan outcome ini sama ya 40%, dan impact ada sekitar 30% persentasenya gitu. Nah, mungkin gimana Om Ripe? Ini jawaban dari teman-teman. Ya, makasih teman-teman. Ini saya garis bawahi ya bahwa pertama kerangka logis monitoring evaluasi ya itu ada 5 area ini gitu: input, proses, output, outcome, dan impact gitu. Kemudian tadi saya garis bawahi data primer yang paling banyak dikumpulkan ya. Nah, teman-teman sebagai institusi tentunya berkegiatan. Nah, berkegiatan itu kan ada di area proses ya. Itu jumlah peserta, jumlah pelatihan, ataupun kegiatan edukasi yang dilaksanakan, postingan Instagram atau media sosial yang mendapat komen, misalnya seperti itu. Terus kemudian di hasil langsung dari kegiatan itu teman-teman bisa mendapatkan tadi indikator-indikator yang berupa jumlah-jumlah, dan kemudian juga di hasil jangka menengahnya ketika sudah 1 tahun program berjalan ada apa pembelajaran baik lagi dan juga di area akhirnya gitu. Nah teman-teman di sini saya coba mengarah pemikirannya bahwa data
data itu adalah bahan mentahnya gitu. Nah, bahan mentah ini eh, untuk bisa menjadi informasi itu harus ada proses pengolahan ya, analisa data gitu. Yang disertakan dia data primer, data yang terkait dengan program teman-teman. Eh, ada teman-teman yang menjawab semuanya? Ada nggak? Jawab semua stepnya ya. Ah, ah, bisa kelihatan nggak? Oke, kelihatannya nggak Nggak bisa kelihatan nggak nggak? bisa kelihatan berapa-berapanya. Oke. Ada yang menjawab empat dari pilihan itu? Ada yang memilih empat? 4 step berarti ya, empat poin gitu ya. Ya, harusnya sih ada ya. Tadi sih aku 1 ya, mungkin teman-teman yang lain harusnya sih ada yang 2 nih karena dari persentasenya eh Oh, ada dua. tadi Kak Icon milih 2. Yang tiga nggak ada. Yang saya Kak Ah, Fitriani 3, coba. ada yang 3, Oh, ada yang tiga. Kak Rain sama Kak Fitriani 3. Tadi Kak Icon sama Kak Dwi 2. Oke. Oh, coba untuk Kak Fitriani sama Kak Rain, tiganya sama nggak? Bisa. Oh, pilihannya ya Ah, apa ah. aja. Oke, mungkin boleh dari Kak Fitriani dulu kali ya. Tadi milih 3 itu apa aja yang dipilih? Halo Kak, halo Bang Oh, Ripe dan Kakak. Maaf izin off cam karena sinyalnya buruk oke. sekali lagi Ya, hujan deras di sini. Ya kalau saya pilih 3 tadi di activity, output, dan outcome sih. Activity, output, dan outcome. oke. Oke. Satu lagi tadi Kak Rain ya, yang pilih 3 juga. Pilihannya apa Kak Rain tadi? Ya, pilihannya input, output, impact. Input, Output, impact. input, output, Impact. impact. Oke. Oke, oke. Thank you Kak Rain. Ya, teman-teman, eh kalau ini saya coba melihat siapa yang menjawab 5, 4, dan seterusnya ya. Ini tergantung posisi di organisasi masing-masing gitu. Ada teman-teman yang melihat ini sebagai helikopter view, dia akan mengetahui bahwa di bagian-bagian ini ada nih data yang dikumpulkan gitu, bahkan data yang dihasilkan gitu. Terus kemudian ada yang memilih 3, itu mungkin karena lingkup kerjanya atau perannya itu level manajerial, dia akan melihat di area area tertentu ya, apakah lihat di aktivitasnya tadi, output, outcome, dan impact. Ada juga input, output, dan impact. Kelihatannya yang milih itu tuh orang Monef tuh, dia punya perspektif sendiri tentang eh dia ingin mendapatkan hasilnya dari output, hasil langsung, hasil jangka menengah, dan hasil jangka panjang. Nah, ini pilihan jawaban ini ada tergantung posisi teman-teman di organisasi gitu. Jika teman-temannya apa namanya orang lapangan gitu, dia pasti akan mendapatkan data, catatan-catatan lapangan ketika beraktivitas di lapangan. Berarti di proses itu juga ada. Kemudian dia beraktivitas, dia mendokumentasikan, bikin notulensi, kemudian hasilnya adalah dokumen laporan, itu pun adalah data ya. Data bagi organisasi, dan itu laporan bagi teman-teman, tapi itu data bagi organisasi untuk bisa dikumpulkan, direkap dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kemudian dianalisa lebih lanjut dan menjadikan suatu informasi yang menjadi pengetahuan. Terima kasih ya teman-teman sudah bisa partisipasi dalam eh, pikir cepat ini. Tapi kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, mohon kasih tahu ya sama teman-teman dengan komen ataupun apapun. Saya akan kembali ke slide yang tadi, yang ini. Belum share screen, mohon maaf. Hmm. Oke, sudah kelihatan kah? Udah ya? Oke, teman-teman. Tadi
simulasi tadi yang pertama teman-teman kerjakan, teman-teman itu betul mengumpulkan data sekunder dan tersier ya tentang impactless, tentang penugasan itu, gitu. Terus kemudian perspektif yang barusan melalui pertanyaan singkat itu betul sekali di area data primer. Nah, data primer ini dikumpulkan di mana? Tentunya data primer ini dilakukan di sepanjang periode project ya, karena itu data internal gitu. Tetapi siapa yang mengumpulkannya itu tergantung kepentingan ataupun peran seseorang dalam organisasi gitu. Misalnya orang HRD, dia akan sudah mulai mengumpulkan data di area input terkait dengan sumber daya, keuangan, sumber daya manusia, dan non material itu akan dokumentasikan di situ di area input. Kemudian ada tim lapangan, dia akan fokus kepada aktivitasnya di area proses gitu dan juga di hasil langsungnya gitu. Kemudian koordinatornya dia akan melihat sampai ke area impact bahwa ini nih sudah menurut menurut dia sebagai bahan apa pembelajaran untuk organisasi di setiap ini ada. Nah, namun kalau dari sisi paling banyak itu tentunya paling banyaknya itu ada di area aktivitas ya. Semakin ke kanan itu data yang dikumpulkan semakin sedikit. Itu sih poin kuncinya ya. Jadi dari input, proses, output, outcome, impact itu semuanya itu ada peran, maksudnya ada sumber data di situ semua. Kemudian semakin ke kanan itu semakin sedikit sumber datanya. Kalau untuk data primer ya, sebagai catatan untuk data primer. Nah, kalau teman-teman melakukan evaluasi atau membuat laporan tahunan, teman-teman pun pasti mencuplik atau menggunakan data tersier untuk pelengkap laporan organisasi teman-teman. Misalnya eh, mencuplik data dinas terkait kegiatan, misalnya dinas kesehatan gitu. Di kota itu seperti apa, dicuplik untuk melengkapi laporan tahunan teman-teman menjadi suatu data pembanding ya, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, silahkan raise hand. Eh, s- saya coba geser ke yang bagian bawah. Nah ini, mudah-mudahan bisa jelas. Yang pertama ini tentang awalnya berasal dari data. Data itu adalah fakta mentah atau angka yang belum diolah ya, belum diolah. Contoh misalnya pada hari ini jumlah peserta itu ada berapa orang di kelas Lingkar Madani. Itu data. Gitu. Dan dari data untuk bisa berproses menjadi ke informasi, ini memerlukan pengolahan dan juga diberi konteks sehingga menjawab data itu ya, itu bisa diagregatkan eh, apa namanya berdasarkan gender, berdasarkan wilayah, itu berdasarkan kapan pelaksanaan kegiatan, itu bisa juga. Ini contoh ya. Kalau pada area dia saat menjadi data hanya terdokumentasi di bulan Mei 120 orang tes HIV. Kemudian data ini diolah menjadi informasi, diolahnya bisa menggunakan software sederhana misalnya Excel ataupun lainnya. Contohnya menjadi informasi di bulan Mei 120 orang dites HIV di klinik X mayoritas berusia 20 sampai 29 tahun gitu. Ini informasi yang bisa didapatkan setelah mengolah data tadi. Nah, kita coba geser ke pengetahuan ya, ke knowledge gitu. Kita lihat contohnya. Banyak anak muda dites karena kegiatan outreach atau penjangkauan ya di kampus maupun di media sosial gitu. Nah, ada yang bisa membedakan nggak perbedaan contoh saat dia dalam tahap informasi, saat dia dalam tahap menjadi pengetahuan? Ada yang mau raise hand? Oke, coba kita lihat.
Belum ada Om Ripe. Tapi ini terbaca ya apa? Terbaca. Hah. Atau teman-teman apa kalau di aku sih sudah cukup ya segini udah kelihatan. Cuma kalau teman-teman mau minta untuk di zoom in lagi, boleh juga gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa lebih besar ini. Oke. Ini pertama data, contoh data ya. Di bulan Mei ada 120 orang mengikuti kegiatan apa ya teman-teman lakukan ya kemarin tuh program Tempa, Iya, program Tempa dari Indo Relawan. Tempa misalnya. Terus kemudian data itu kan ada dalam bentuk daftar absensi, terus kemudian daftar registrasi mungkin ya seperti itu. Nah, ketika data itu sudah dimiliki, diolah hasilnya menjadi informasi. Di bulan Mei, 120 orang peserta Tempa dilaksanakan di Hotel Z dengan mayoritas usia peserta 20 sampai 29 tahun. Itu sudah ada pergeseran makna ya, bukan pergeseran, penambahan makna. Sementara ketika itu ke tahap selanjutnya menjadi pengetahuan, usia 29 dan 20 sampai 29 ini di apa? Coba eh, dikemas menjadi suatu kata baru, misalnya anak muda. Banyak anak muda gitu yang mengikuti program Tempa dengan kegiatan outreach di kampus dan media sosial efektif seperti itu. Ada yang mau bertanya ataupun mau mencontohkan kegiatan yang ada di organisasinya, saya sangat persilakan ya. Oke, jadi boleh berbagi nih ya Om ya, siapa tahu bisa jadi contoh untuk diskusi atau studi kasus kita juga nih gitu. Punya program apa atau kegiatan apa nih kira-kira boleh nih teman-teman berbagi. Mungkin tadi kalau sebelumnya Tempa dari Indo Relawan ya. Mungkin di sini dari teman-teman dari Pundi Asa boleh kalau misalkan ada contoh juga atau dari Burung Indonesia juga boleh nih kira-kira ada kegiatan apakah yang mungkin bisa kita jadikan contoh untuk diskusi nih gitu. Silakan teman-teman boleh berbagi mungkin di kolom chat atau mau unmute mikrofonnya langsung juga boleh ya Om Ripe ya. Ya, silakan. Gitu. Boleh nih teman-teman dari organisasi lain kira-kira ada program apa ya yang bisa kita jadikan contoh gitu. Mungkin coba kalau dari Burung Indonesia, Kak Dwi, adakah yang bisa kita coba jadikan contoh kegiatan atau program ya Om ya? Ya, kegiatan yang berjalan misalnya di bulan ini atau bulan lalu ada kegiatan apa aja yang Oke. didokumentasikan ya. Iya boleh Om Ripe dan Kak Dea. Apa ya? Kalau di Burung sebetulnya kami sedang ada program regranting gitu ya untuk mitra-mitra di Walasea untuk pengelolaan hutan lestari lah kurang lebih gitu. Nah, kalau melihat dari struktur ini mungkin kalau secara data kita bisa dapat informasi ada berapa grantee dan kita mendistribusikan dana berapa ke mereka. Lalu untuk informasinya dari situ secara spasial gitu ya, apa persebarannya bagaimana, selain jumlah dan apa disbursementnya berapa, dana yang disalurkan berapa juga lokasi-lokasinya di mana aja untuk menyasar apa saja itu diinformasi lah. Untuk di pengetahuannya sendiri mungkin ini sih apa melihat dari menjawab atau tidak pendekatan yang mereka lakukan gitu. Sudah ada berapa mitra, terus sudah ada berapa dana yang keluar dan di mana aja apakah menjawab permasalahan di sana gitu. Kalau dari Burung Indonesia mungkin melihatnya seperti itu dari knowledge-nya. Nah, kalau dari wisdom kebijaksanaannya mungkin lebih ke rekomendasi ya bahwa ternyata program yang kita lakukan memberikan grant ke CSO lokal gitu untuk memberdayakan masyarakat itu sangat efektif untuk apa ya locality dan juga lebih tersasar gitu, tertarget gitu. Jadi rekomendasinya mungkin akan dilanjutkan mungkin seperti itu. Kayak gitu benar nggak Om? Iya, iya.
Betul sekali. Kak, Kak Dwi ini di Burung, di area kerjanya di program Saya apa? saya di Bogor dan tim Monefnya Om, Oh, di tim Monev. monitoring projectnya ya. Oke. Nah, tim Monev ini sangat banyak ya kontribusinya untuk proses-proses pengetahuan dan pembelajaran ya. Ya, tadi Ya. betul betul sekali ya. Tadi ini ada jumlah CSO, terus kemudian jumlah dana yang dikelola dan juga jumlah angka yang didistribusikan gitu. Nah, informasi dan untuk menjadi pengetahuan pun itu tadi yang contohkan sudah cukup bagus, tapi bisa juga untuk suatu yang apa? Suatu yang tidak baiknya atau kurang optimalnya. Itu juga bisa menjadi produk pengetahuan ya teman-teman ya untuk menjadi pengambilan keputusan berikutnya. Nah, misalnya gini, oh ternyata dalam pelaksanaan kegiatan rutin, laporan kuartal itu selalu telat gitu. Laporan per kuartal selalu telat. Terus kemudian ditelusuri kira-kira kenapa gitu. Apakah cara pengirimannya melalui upload ataupun kirim email itu menjadi tantangan atau dari format pelaporannya itu juga bisa menjadi pengetahuan baru ya buat organisasi bahwa format pelaporan untuk mitra sebaiknya bisa lebih disederhanakan agar bisa mengirimkan tepat waktu gitu. Seperti itu. Dan tadi yang dicontohkan itu sudah betul sekali untuk tindakan lanjutan ya. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau mencontohkan lagi dari kegiatan yang dilakukan? Oke, tadi dari Guru Indonesia ya, sebelum Indorelawan. Mungkin ini satu lagi ada dari Pundi Asa nih, mungkin dari Kak Rain atau Kak Dewi, kira-kira mau coba menyampaikan kah gitu ya, program atau kegiatan apa yang pernah berjalan gitu, boleh nih. Mungkin dari Kak Rain kali ya. Oke. Nanti Dewi tambahin ya. Oke, jadi Boleh. Pundi Asa itu misinya adalah sebagai bentuk pendanaan alternatif untuk organisasi masyarakat Hmm, sipil terutama yang bekerja di ranah access to justice. Nah, jadi Access to justice. hampir mirip sama apa yang dilakukan sama uh, Mas Zaki sebelumnya. Jadi kita itu lagi ngetes lewat small grant making proses. Oke. Kalau misalnya kita kasih grant itu sebaiknya seperti apa? Itu jadi salah satu yang kita lagi eksperimen. Nah, Hmm, datanya mungkin karena organisasi yang bergerak di Access to Justice itu datanya agak sporadis, tapi kita berhasil hmm, misalnya kalau rankingnya di bawah asosiasi LBH, misalnya ada sekitar 18 di seluruh Indonesia, terus di bawah LBH Apik ada berapa hmm, gitu kan. Tapi ada juga gerakan-gerakan yang sifatnya lebih sporadis gitu. Nah, dan kita lebih tertariknya ke organisasi atau inisiatif yang ada di luar kota besar. Nah, itu. Nah, terus informasi yang kita dapat juga satu challenge mereka itu selalu funding, ya kan? Tapi kita hmm, nggak tahu nih funding seperti apa yang jadi challenge gitu. Dan di bidang mana mereka misalnya nggak bisa akses ke pendanaan atau misalnya tulis proposal gitu kan. hmm, Terus juga ada pengurangan budget dari pemerintah gitu kan karena efisiensi anggaran. Nah, jadi kebanyakan data yang kita dapat memang primer sih. Jadi hmm, mulai dari makanya tadi saya nulis mulai dari inputnya itu kita cek ke organisasi yang udah kita verifikasi dan kita kurasi. Kira-kira hmm, mereka kebutuhannya di mana. Jadi mereka harus kasih semacam rancangan anggaran belanja. Mereka misalnya punya plan untuk spending untuk apa aja. Nah, udah gitu kita melakukan kayak monitoring ya. Kita ada check-in sekitar ya kurang lebih sebulan sekali untuk tahu keadaan di lapangan seperti apa. Juga buat kita belajar untuk tahu penggunaan dana ini seperti apa. Nah, mungkin dari situ mulai jadi knowledge gitu dan dari situ mulailah tumbuh kayak informasi-informasi yang kita nggak tahu sebelumnya gitu. Jadi contohnya misalnya kita kerjasama sama satu komunitas eh, perempuan di Sukabumi sama di Cianjur. Ternyata yang kita kira pendampingan hukum itu selalu misalnya harus ada kasus, ternyata nggak juga. Ternyata ada banyak hal-hal yang lebih fundamental yang sebelum itu menjadi kasus.
Misalnya Hmm. gitu, kalau boleh cerita, pembuatan akte lahir atau misalnya pengurusan sidang cerai gitu. Jadi dari situ kita lihat oh bahwa untuk beberapa masyarakat atau misalnya segmen masyarakat memang kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya administratif ini membutuhkan uang gitu atau ujung-ujungnya uang dan komunitas-komunitas dampingan seperti inilah yang memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan dokumen-dokumen esensial untuk mereka misalnya daftar BPJS atau misalnya daftar sekolah anaknya gitu. Jadi itu salah satu knowledge yang kita dapat dan kita tahu bahwa ini nggak terjadi di Sukabumi sama Cianjur aja, tapi ada misalnya di beberapa daerah lain gitu. Nah, tapi mungkin kalau untuk wisdomnya mungkin bukan dari temuannya aja kali ya, tapi juga dari keinginan kita untuk penasaran sih dan untuk ya be curious about sebenarnya apa sih yang terjadi gitu karena keadaan di Sukabumi dan Cianjur itu akan berbeda dengan realita. Misalnya kita punya mitra di NTT yang misalnya Hmm. isunya itu misalnya tantangan geografi gitu. Kalau buat mereka buat travel itu mereka harus naik kapal atau harus Ya, naik ya. pesawat gitu. Nggak ada uh, logistik yang memadai gitu. Mungkin kurang lebih itu kali ya. Karena memang kegiatan kita lebih banyak pendanaan. Oke. Mungkin Dewi mau nambah. Nih, Dewi yang Kak Rain, lebih banyak. Mm-mm. mendapatkan informasi yang tadi diceritakan itu pas sekali memang yang disampaikan. Itu berapa lama? Dari data pertama yang dikumpulkan sampai Kak Rain bisa menceritakan seperti tadi. Hmm, dari satu kita biasanya online call sih sebelum akhirnya kita verifikasi ke tempat. Jadi dari satu call kita bisa dapetin beberapa insight atau informasi. Cuma kita juga banyak eksperimen sih Mas Ripe. Jadi kita udah punya template-nya. Itu pun melalui Oh, beberapa trial and error. Gimana caranya dari satu call kita udah langsung dapat problemnya itu apa, terus kira-kira di mana kita bisa bantu supaya kita lebih targeted karena kalau nggak kita juga nggak belajar dari apa kegiatan grand makingnya. oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Eh, saya penasaran, tapi kalau ada yang mau rekan lain yang menambahkan silakan ya. Oke. Mungkin tadi Kak Rain dari Fundi Asa ya. Mungkin tadi Kak Dewi mau menambahkan kah? Oke, kalau aku sebetulnya yang terpikir, jadi karena role aku juga lumayan berhubungan, apa namanya, dekat dengan mitra lokalnya, jadi mungkin aku bisa kasih contohnya dari data yang aku dapatkan kali ya. Hmm, Eh, Misalnya dari call atau dari report yang diberikan gitu dari salah satu daerah, misalnya ada, Kak sorry tadi boleh tetap di share screen nggak? Yang tadi Om Rife. oh yang tadi. Iya. Bentar. Ya silakan lanjut dulu. Jadi mau Iya. sambil lihat screen-nya. Jadi misalnya dari mitra itu kami mendapatkan data bahwa dalam 3 bulan periode kegiatan itu mereka berhasil memberikan pelatihan terhadap 200 ibu-ibu eh, di wilayah yang menjadi fokus mereka gitu. Kemudian Hmm, ini kebetulan tugas saya juga mengolah data tersebut jadi informasi. Jadi saya bilang dalam periode eh, bulan, saya lupa detailnya, misalnya bulan A sampai bulan C, 200 hmm, orang mendapatkan pelatihan dan penguatan tentang eh, eh, apa namanya hak-hak perempuan eh, di desa A, di desa A gitu. Kemudian mengolah knowledge-nya menjadi banyak ibu-ibu eh, di desa A mendapatkan pelatihan dan penguatan tentang hak hak perempuan karena eh, mitra kami ini melalui paralegalnya melakukan outreach ke ibu-ibu tersebut itu. hmm. Kemudian terakhir boleh geser Mas Dipe. Kemudian dari situ kami mendapatkan insight bahwa eh,
outreach melalui paralegal ini ternyata sangat-sangat seperti ini ya, seperti ripple out gitu karena mereka mengajak ibu-ibu lainnya untuk Hmm. jadi ya kami melihat bahwa si paralegal ini mempunyai impact yang cukup besar dan akhirnya ketika mendesain program selanjutnya kami mempertimbangkan peran si paralegal tersebut. Mungkin itu yang aku terpikir sih. Ya, 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 ya. Terima kasih atas sharingnya. Eh, Teman-teman, proses ini ya, sekali lagi ini bisa dalam perspektif individual ya. Individual sebagai seorang staff, seorang koordinator atau seorang staff apa dari tim ONEF gitu. Itu akan berbeda gitu. Nah, dari si individual itu eh, kita seharusnya sistem yang ada itu bisa mendokumentasikan hal ini untuk level organisasi. Ketika ditarik ke organisasi, ini saya udah stop. eh ini dia. Nah, teman-teman, sudah slide-nya sudah baru ya. Oke. Ketika ditarik ke organisasi, alur data mentah untuk menjadikan keputusan itu tuh harus ada polanya yang disampaikan ataupun tempat yang menjadi area penyimpanannya. Misalnya gini, kumpulkan data. Kumpul data itu untuk organisasi ada di suatu laptop tertentu atau PC tertentu atau drive tertentu gitu untuk keperluan organisasi. Dalam pengumpulan data ini tentunya terdiri dari data-data berbagai program yang berjalan. Di dalam folder program yang berjalan itu pun ada periode Januari, Februari, bulanan atau 3 bulanan atau bahkan tahunan. Terus kemudian yang melakukan olah data ini pada umumnya adalah dari orang monitoring evaluasi ya gitu. Dia membersihkan verifikasi data yang ada dari suatu storage, kemudian diolah menjadikan informasi. Nah, informasi ini tidak langsung dipublikasikan keluar dulu, tapi juga disampaikan secara internal gitu. Baik itu melalui laporan bulanan ataupun kuartalan disampaikan ke internal gitu. Ketika menjadi informasi organisasi, sekali lagi organisasi, kita bisa apa namanya langkah selanjutnya adalah menemukan pola penyebab atau makna penting yang didapat dari informasi secara internal itu, kemudian baru untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, saya coba lebih uraikan lagi untuk di area kumpulkan data ini. Ini tuh secara umum itu ada data kuantitatif dan kualitatif ya. Ini misalnya dalam satu project mungkin aja dia ada formulir monitoringnya, daftar hadir, dan juga ada hasil diskusinya. Artinya project itu mengumpulkan dua jenis data. Mungkin juga ada kegiatan data administratif, kemudian juga ada hasil observasi, wawancara mendalam, itu juga bisa. Jadi pada saat tahap pertama ini, pengumpulan data ini bagi organisasi itu memang pengelolaannya susah-susah gampang ya. Ada PIC-nya, ada wadahnya, tempatnya di drive yang mana bisa diakses, dan kemudian siapa yang mengelolanya gitu. Ini prinsip-prinsipnya. Jadi data mungkin tidak bisa apa tidak spesifik sesuai kebutuhan, tapi bisa saja misalnya pimpinan organisasi ataupun rekan lain di program membutuhkan suatu informasi, terus kemudian kita menelusuri ke belakang, kita lihat di database kita ini udah ada apa aja, bisa nggak mengeluarkan data yang sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh koordinator program misalnya. Itu pun bisa. Jadi proses ini bisa bolak-balik. Kadang
ada kebutuhan informasi dulu, ditelusuri, kita punya nggak datanya gitu. Ada juga yang diawali sama dari pengumpulan data, olah data, jadi informasi itu biasanya skema project ya. Skema project itu sudah pasti mengalir dari 1, 2, 3 gitu jadi informasi. Tapi kadang kebutuhan organisasi, aduh ini ada isu kebakaran hutan nih. Coba cari dulu program lain. Program sebelumnya kita pernah menjalankan di situ. Kita coba cari ada informasi baru nggak tentang bagaimana dampak kebakaran hutan dari pengalaman program sebelumnya gitu. Kita bisa bergeser ke situ gitu. Oke Om, potong sedikit tadi Kak Asa sempat nanya di kolom chat nih, Oh takutnya ya, terlewat gitu hmm, ya. Eh, dalam laporan program perlu masukin data tersier atau nice to have aja nih? Itu. data program, Mm-mm. Laporan program data tersier. laporan ya. Mm-mm. Eh, eh, itu penting ya. Pertama laporan program atau laporan organisasi itu beda juga ya. Kalau laporan program biasanya dia sudah ada referensi-referensi dari awal sejak pengembangan proposal dan kemudian di akhir laporan program itu kita harus membandingkan informasi apa yang dicuplik sebagai data tersier itu untuk laporan akhir gitu, yang relevan. Bisa juga eh untuk laporan akhir itu kan itu sudah hampir menjadi produk pengetahuan ya dari suatu pelaksanaan program. Itu sangat memungkinkan untuk mencari data tersier yang relevan. Biasanya ada relevansinya dari sisi lokasi geografis atau kemiripan program baik itu di wilayah lain maupun di negara lain dan juga pandangan ahli tentang temuan apa yang kita tuliskan di kesimpulan misalnya. Kalau di bab skripsi atau tesis itu ada bagian diskusi ya. Setelah kesimpulan, rekomendasi, saran, Mm-mm. habis itu ada bab diskusi. Oke. Nah, pada saat bab tertentu itu kita harus mencari cuplikan-cuplikan dari lain supaya bisa menyamakan dengan temuan program kita. Gitu mungkin jawabannya ya. Iya, untuk Kak Asa sudah cukup jelas kah Kak Asa? Kalau Oke. kalau Makasih. organisasi, data tersiernya itu data lintas program yang lain. Oke, jadi bisa lihat dari program-program lainnya gitu ya. Mm-mm. Oke, sudah terjawab Kak Asa, sudah mantap katanya Om. Sudah Oke, kasih terima jempol. kasih. Oke, nah saya untuk tampilan ini dashboard pemantauan ya. Ini kadang kita membuatnya organisasi ini berbasis project, ada juga yang sudah mulai berbasis apa namanya organisasi gitu. Jadi semacam dashboard gitu. Ini contoh sederhana dari suatu program berjalan dari tahun ini ataupun dari pertama ada sampai tahun ini kita bisa mengolah data menjadi informasi seperti ini gitu. Hasil yang dicapai, outcome, kemudian juga pola aktivitas. Nah, ini adalah suatu dashboard pemantauan. Dashboard itu kalau di mobil itu ada ya, ada kan? Ada. Ada dashboard ya. Sudah. Nah, itu fungsinya itu melihat apa namanya indikator-indikator yang berubah dengan cepat. Betul. Bensin udah habis, Ya, ataupun jam apa ya? karena ada jam juga. Ada jam, terus ada safety belt, Oh ya, sudah terpasang atau belum? gitu. Nah, dashboard ini kurang lebih prinsipnya sama, itu untuk mengingatkan pengambil keputusan di organisasi untuk melihat sesuatu dengan cepat dan apa yang harus disampaikan gitu. Kalau misalnya eh, apa teman-teman belum punya yang pola yang tersaji dengan langsung gitu, mungkin sajian seperti ini nih bisa didiskusikan di internal organisasi itu secara periodik ya 3 bulanan misalnya, setidaknya 3 bulanan ya karena pola terlalu pendek pun itu perubahan Belum terlihat. belum terlihat betul. Oke. eh Ya, ini kan pembelajaran kita ya, monitoring dan pengelolaan data yang efektif gitu. Monitoringnya, ingat kembali, area monitoring adalah di input, proses, output gitu. Kemudian dalam proses itu tuh ada sumber-sumber data yang dikumpulkan. Kemudian dari ngumpulin data itu,
Data itu harus bisa diolah menjadi informasi dan juga menjadi pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau mau disampaikan di kolom chat juga dipersilakan ya. Nanti kasih tahu Oke, ya kalau ada yang nanya. Tapi oke. saya pengen menjawab ataupun melihat. Terima kasih teman-teman yang sudah Jangan tugas. mengerjakan tugas. Ya, betul. Mengerjakan tugas dan juga mengumpulkan perspektifnya dari masing-masing peserta. Oh, ini udah ada yang baru masuk lagi nih, gitu. Nggak ada yang salah ya Om ya, karena ini ngasih pendapat dari Betul, semuanya. Jadi, betul. aduh kayak takut salah nih atau gimana, karena nggak ada yang salah, karena ini teman-teman semuanya ngasih pendapatnya gitu ya, dari case yang udah diberikan kemarin gitu. Ya, ya. Ini jawabannya variasi. Ada yang singkat, ada juga yang mendalam, ada juga yang unik, tidak ditemukan sama teman-teman yang lain, Oke, gitu. jadi POV-nya beda-beda nih ya Om Iya, ya. betul. Boleh banget nih. Ada yang apa namanya menyampaikan tentang keterkaitan langsung dengan programnya, gitu. Itu juga ada. Oh, ini mirip-mirip gitu. Ataupun oh, ini bisa di apa namanya bisa diterapkan juga di organisasi, gitu. Ada seperti itu. Nah, ini adalah praktek mengumpulkan mencari data tersier ya, Oke. gitu. Nah, nanti kita akan berikan kayak semacam apa ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu. Nanti bintang-bintangnya ini termasuk juga nanti hasil akhir seperti apa. Yang paling banyak kumpulin bintang itu ada Rewardnya. rewardnya yang Oke. akan nanti dikirimkan ke alamat masing-masing ya. Jadi ngumpulin poin gitu ya Om ya. Teman-teman ini ada poinnya sebagai bentuk apresiasi untuk teman-teman yang nantinya akumulasinya yang paling banyak akan dapat hadiah gitu ya langsung dari Om Ripe yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing gitu. Ya, Oke oke, sudah ada yang mengumpulkan juga ya Om. Sudah ada berapa nih? udah ada 6 ya. Sekitar 6 ya teman-teman. Gitu. Nah, sekali lagi terima kasih sekali ya. Eh saya nanti minta tolong diputarkan di YouTube-nya Lingkar Madani. Jadi teman-teman melihat itu sebagai data tersier ya untuk dicuplik gitu. Tapi bagi Lingkar Madani Penabulu itu adalah proses jangka panjang yang ada area inputnya, sumber dayanya, modulnya, dananya, pernah melaksanakan aktivitasnya di prosesnya. Kemudian hasil langsungnya sampai itu menjadi pembelajaran dan juga dicuplik menjadi teman-teman. Jadi itu adalah proses yang kadang kita nggak sadari sebenarnya kita sudah bisa menerapkan hal-hal seperti itu gitu dalam program kita. eh Nanti saya akan meminta komentar ya dari teman-teman ya setelah penyajian video dari Lingkar Madani ini. Oke, berarti kita tampilkan dulu ya videonya, berarti yang di video YouTube. yang di YouTube. Oh, yang email Lingkar Madani ya? Ya. Oke, meminta tolong dari Zahra mungkin boleh dibantu untuk yang video yang email LM ya, yang dari YouTube. Ya, itu dia. Oke. Sudah terlihat kah teman-teman? There are civil society organizations who act as implementing partners for HIV/AIDS programs in 26 priority districts and cities in Indonesia. Impact Plus works to strengthen these organizations' institutional capacity to improve their ability to access, implement, and manage grants from national and international development partners. In doing so, Impact Plus contributes to improving people's access to HIV testing and treatment. Let's break down what's inside the Impact Plus program. First, initial or preliminary assessment of organizational capacity. Each CSO attended sessions based on the results of the initial assessment. Second, development of session plans for each CSO according to capacity building needs based on the initial assessment. Third, implementation of webinar series and virtual training activities.
Fourth, face-to-face technical assistance for 10 selected CSOs. And finally, a final assessment to see changes before and after joining the Impact Plus program. The tool used for assessment is Pranti, which has 4 domains identifying capacity condition and needs of the CSO: organizational mandate, organizational governance, organizational operations, and organizational sustainability. The results of the Impact Plus program are measured by comparing the average of each domain at the beginning and at the end of the program. Moving forward in 2022, the Impact Plus program will design improved proportions of the materials presented for each domain based on the needs of each CSO. It will also increase the number of face-to-face technical assistants. These improvements will optimize the impact of the Impact Plus program towards expanding access to HIV testing and treatment in Indonesia. Oke, nah teman-teman kita sudah nonton gitu ya terkait videonya. Nah, boleh dilanjut mungkin Om Ripe tadi dari Ya, videonya teman-teman harus apa gitu ya. ya. Ini sebenarnya saya coba melihat menunjukkan ya yang kita sedang otak-atik ini adalah suatu proses yang tidak sebentar. Artinya dalam lingkup kerja monitoring dan evaluasi itu kan ada monitoringnya yang kita pantau terus perkembangannya, ada juga evaluasinya yang kita lihat secara berkala gitu. Produk yang barusan itu adalah produk hasil pengukuran dari outcome. Outcome itu belum mencapai impact. Impact-nya adalah 95 tadi ya, 95% orang beresiko tes HIV menerima obat dan obatnya berhasil gitu. Nah, itu baru di level outcome. Outcome ini bisa berkontribusi ke impact, tapi impact tidak hanya dikontribusi oleh outcome kita. Waktu sesi yang kemarin itu dari eh, Bang Icon atau siapa ya, yang tentang persentase. Waktu kita ada kelas apa bagi kelas, itu di Breakout chat tuh room. ada backup room, ada di chat bilang bisa dong kontribusi ke tingkat kesejahteraan atau penurunan kemiskinan, saya lupa. Oke. Terus kemudian saya balas kontribusi ya bisa, tapi outcome kita bukan satu-satunya untuk mengarah ke situ. Gitu loh. Dia perlu diperingat bahwa kok ketukar, impact Impact. itu tidak dikontribusi oleh satu outcome saja. Ada banyak outcome lain, juga outcome yang bukan oleh kita gitu. Oh, oke. Tuh, betul. Oke. Kita ini ada kelas breakout room lagi gitu. Mm-mm. Kelompoknya kira-kira nanti seperti apa ya? Kan masih sama seperti yang kemarin ya. Nanti akan dibagi sama Kak Deva juga. Jadi kelompoknya masih sama, teman-temannya juga masih sama seperti yang kemarin. Mungkin kalau ada teman-temannya yang hari ini nggak join gitu ya. Semoga sih tiap kelompok ada perwakilannya ya, nggak sendiri banget atau gimana nih Kak Deva? Apakah ada kelompok yang anggotanya belum hadir di hari ini? Coba kita cek-cek dulu ya. Kemarin aku ingat ada kelompok petualangan Sherina, kelompok agak lain gitu ya, sama keluarga Cemara gitu. Nah, kira-kira coba aku cek-cek di kelompok petualangan Sherina itu ada Kak Amel, Kak Dwi, Kak Arif, Kak Marsha, sama Kak Zaki. Sepertinya perwakilannya ada ya. Lalu kelompok agak lain ada Kak Icon, Kak Rain, Kak Fitri, sama Kak Andi juga ada. Kelompok keluarga Cemara ada Kak Dewi, Kak Hari, Kak Ardina, sama Kak Jesslyn. Keluarga Cemara kayaknya baru ada dua ya, Kak Ardina sama Kak Dewi ya.
Oke, nah jadi mungkin teman-teman lain yang belum dibagi kelompoknya, belum masuk kita ke kelompok, mungkin boleh diinfokan, nanti coba kita gabungkan gitu ya sama kelompok yang sudah dibentuk di sesi sebelumnya gitu. Oke, dari Kak Deva, breakout room-nya apakah sudah siap? Sudah Kak, sudah aku bagi. Tapi tadi karena ada yang keluar gitu ya, jadi nanti aku masukin lagi. Oke, sama yang mungkin yang nanti namanya kemarin belum join sesi sebelumnya gitu ya Kak Deva ya, boleh diselipin aja gitu ya di kelompok yang apa namanya sudah ada. Oke, nah oke nih Kak Dwi sudah nanya nih breakoutnya akan bahas apa nih gitu ya. Mungkin Om Pripe boleh disampaikan dulu nih kita akan ngapain nanti di breakout room gitu. Bahas apa ya? Kita coba eh, simulasikannya lebih yang tadi kita bahas ya, mulai dari data diolah menjadi informasi dan jadi pengetahuan itu. Kita coba ini perspektif kelompok, bukan perspektif individu. Kalau tadi itu kan gampang ya, Kak Eren ceritain soal pandangan dia individu tentang ini gitu. Terus kemudian juga tadi pandangan individu tentang ini, karena berhubungan sama apa yang dilakukan diri sendiri. Tapi ketika dalam suatu organisasi, teman-teman harus melakukan itu bersama-sama karena timnya banyak kan. Lebih banyak berbeda pandangan juga pastinya tiap orang. Betul, gitu seperti itu. eh Kalau misalnya ada yang perlu dicatat poin-poinnya apa aja, mudah-mudahan udah ya. Saya tidak perlu menyajikan lagi Oke. langkah-langkah tadi. Sudah Ya. dicatatkan teman-teman tadi untuk penjelasannya atau kalau misalkan masih butuh untuk di recall dulu sama Om Ripe gitu ya biar nanti diskusinya lebih lancar di breakout room juga boleh gitu ya. Atau mungkin boleh di-share sekali lagi kali Om biar teman-teman bisa nyatat dulu poin-poin pentingnya itu apa biar nanti di breakout room teman-teman bisa langsung diskusi aja. Oke. Oke, ini ya poin-poinnya di Kak, screenshot boleh aja. alur data. Belum ke share sepertinya Om. Oh, belum pesan. Di-share screen. Oke, yang tadi dari data, lalu diolah menjadi informasi, gitu. Jadi dia jadi knowledge, sampai nanti di akhir jadi wisdom, gitu. Oke, Ini ya. iya. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk flow-nya atau alurnya. Di screenshot aja. Boleh di screenshot. Oke, Nah, nanti di breakout room teman-teman akan ngapain Om jadinya? oke. Saya akan tampilkan satu video pendek, tapi ini lebih apa ya? Lebih teoritis, bukan teoritis. Dari kayak dari kelas itulah, dari kelas kuliah. Terus kemudian teman-teman nanti di kelompok mendiskusikan suatu ide imajinasi program yang dilaksanakan. Oke, rencana program yang akan dilaksanakan based on video yang akan ditayangkan setelah ini gitu ya? Iya, iya. Oke. Bagian mana aja yang dijelaskan dalam video itu yang teman-teman harus isi. Pada poinnya adalah menceritakan alur ini. Oke. Jadi, ya. Nah, nanti hasil diskusinya bisa dalam bentuk poin-poin aja. Oke, boleh poin-poin aja. Nanti secara verbal perwakilan akan menyampaikan seperti alur cerita yang tadi Oke, jadi ini buat semacam slide seperti sesi sebelumnya ya. Jadi nanti pas presentasi bisa slide-nya ditampilkan aja. Iya. Yang itu isi bisa poin-poin atau ya apa, Kalimat lengkap, kalimat lengkap juga boleh. paragraf-paragraf. Menyesuaikan teman-teman aja nih nanti di kelompoknya mau dibuatnya seperti apa, poin-poin kah atau jadi paragraf yang lengkap kah gitu. Jadi nanti juga bisa ditunjuk juga ya satu perwakilan yang akan mempresentasikan hasil diskusinya gitu. Mungkin teman-teman sudah terbayang harus ngapain dan seperti apa. Membuat ini sih. Kalau masih bingung boleh banget ya untuk disampaikan dulu nih gitu di sini. Jadi nanti Ripe bisa ngasih penjelasan lebih detail sebelum teman-teman nanti berdiskusi gitu ya di breakout room. Pertama sih yang disepakati tentukan proyek Tentu bersamanya apa. bersamanya apa nih dari yang tadi nanti akan ditonton gitu ya videonya. Proyeknya apa? Lalu gimana lagi Om? Disepakati di kelompok kan. Sepakati dulu nih satu ya, berarti satu project akan ngapain? Terus kemudian nonton sebagai refleksi, tuangkan ke ini, data, informasi, knowledge, dan wisdom. Oke. Dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Iya. Dalam bentuk slide aja. Slide, tabel, bebas lah. Bebas. Oke. Sejauh ini sudah bisa dipahami kah teman-teman?
Kita nontonnya di sini dulu bareng-bareng kah? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng dulu. Kalau gitu biar lebih terbayang mungkin ya kita bisa nonton bareng dulu nih di main room ini sebelum kita bagi ke breakout room. Kita coba Ini play. teksnya agak kecil ya, mudah-mudahan terbaca. Mudah-mudahan terbaca. Waduh. Coba dibantu share screen dulu. Oke. In this video, I present an illustration of how the concepts present in the DIKW pyramid can be applied with some sample data. First, we'll draw the pyramid. Data is on the bottom, followed by information, knowledge, and finally, wisdom on top. Next, we'll examine some sample data. In this short illustration, you are provided with 2 rows of data in 3 columns. The data you are given consists of just numbers and text, but there is no meaning to the data. We are missing context. What if I told you the data represented travel data from cars? The first column is kilometers traveled, the second is minutes to travel the distance, and the third is car color. With this additional context information, we are able to generate new data and information, primarily the speed the vehicles were traveling at. What if I also told you the distance traveled was on Ontario highways? Is there anything else the information tells us? By incorporating our personal experiences as drivers in Ontario, we know that the red car driver was exceeding the speed limit. In Ontario, most highways have a 100 km/h speed limit, but there are a few trial locations that feature 110 km/h, the highest speed limit on Ontario highways. The red driver was exceeding the maximum speed limit by 40 km/h. If wisdom is knowledge plus action, what action would a wise person take if they happen to work for an insurance company? The wise person would have their insurance company charge higher premiums to the red car driver, as they are a more dangerous driver. They are more likely to get tickets or be in accidents due to higher driving speeds. This concludes the illustration demonstrating how the concepts presented in the DIKW pyramid can be interpreted when applied to sample data. Oke. Terima kasih sudah menyajikan. Jadi itu pandangan lain ya, perspektif dari data yang tadi dikumpulkan itu bisa menjadikan suatu ide produk baru gitu. Ini yang alur data, ini pertanyaannya yang kapan nih? Ya tadi yang udah dicetak atau belum? Oke. 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 Kalau gitu kita bisa bagi ya ke beberapa breakout room. Dari Kak Deva sudah disiapkan ya breakout roomnya ya teman-teman silakan berdiskusi di breakout room. Kita kasih waktu berapa nih Om? 20 menit? Cukup ya, Semoga 20 cukup menit. ya 20 menit ya teman-teman. Jadi nanti apa namanya silakan didiskusikan. Nah, ini dari Kak Asa proyeknya apa aja ya? Bebas. Proyeknya bebas Kak Asa. Dari Jadi kemarin itu menentukan project justru yang lama diskusinya ya. iya, kira-kira apanya gitu dari fokusan yang kemarin gitu. Nah, hari ini bebas apa sesuai fokus yang kemarin? Boleh, lebih. Boleh kalau mau disesuaikan sama fokusnya yang kemarin gitu ya. Jadi berkelanjutan nih mereka Iya, udah diskusi boleh, nih boleh udah banget. milih fokusnya masing-masing gitu ya. Ada yang advokasi, ada yang Oh iya, betul. edukasi gitu ya. Jadi bisa dikaitkan kalau mau kita kan sepakatnya dikaitkan aja ya. Ya. Dikaitkan sama rancangan yang kemarin kira-kira proyeknya apa. Jadi ini sampai nanti di akhir gitu ya kita jadi bikin satu project bareng-bareng yang disepakati sama teman-teman semuanya. Mungkin kemarin juga ada yang belum sampai selesai gitu ya diskusinya dan udah dapat masukan dari Om Ripe. Nah, hari ini kita lanjutkan sesuai dengan case yang tadi sudah disampaikan gitu. Sudah bisa dipahami teman-teman? Semoga sudah aman ya. Oke, kita akan bagi menjadi 3 breakout room. Nanti teman-teman yang belum kebagian kelompok akan coba kami masukkan ya ke kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya gitu. Oke, sudah kembali semua ya teman-teman ke main room. Gimana diskusinya? Ngeliat seru-seru banget. Semuanya aktif nih. Kayaknya kurang ya waktunya ya teman-teman ya. Mohon maaf ya.
Tapi karena kita memang waktunya singkat nih, jadi juga kita harus percepat gitu. Tadi sih udah sekitar 22 menit ya, kita kasih waktu tambahan sekitar 2 menit. Oke, nah tadi aku lihat setiap kelompok sudah apa namanya membuat dan mengerjakan tugasnya, sudah aktif juga semuanya untuk diskusi, dan sesuai tadi yang sudah disampaikan ya teman-teman, silakan dipersiapkan tadi ya slide atau poin-poinnya, dan juga siapa yang akan menjadi juru bicara nih dari kelompoknya gitu. Nah nanti mungkin untuk sesi presentasinya ini aku kasih waktu 3 menit ya dari tiap kelompok, jadi bisa disesuaikan. Dan nanti ini yang agak berbeda nih sama sesi sebelumnya. Jadi misalkan ketika kelompok petualangan Sherina present, nanti setelah selesai 3 menit present, teman-teman dari kelompok lain ya, kelompok agak lain dan kelompok keluarga Cemara harus memberikan komentar nih terkait apa yang sudah disampaikan sama kelompok petualangan Sherina. Begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi kelompok yang tidak present itu nanti harus memberikan komentar gitu ya, masukan untuk kelompok yang sudah present, sedang present hasil diskusinya gitu. Dan nanti di akhir Om Ripe akan memberikan overview ya, masukan dari seluruh kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, sudah aman. Nah, mungkin boleh dari Om Ripe nih, Om, ditunjuk dulu nih kelompok mana nih, Om, kira-kira yang duluan presentasi. Ada kelompok petualangan Sherina, kelompok agak lain, sama kelompok keluarga Cemara. Mungkin Om Ripe boleh tunjuk Berdasarkan abjad aja, agak lain. agak lain dulu. Oke, A dulu ya. Oke, silakan kelompok agak lain boleh untuk present. Waktunya 3 menit ya untuk presentasi, jadi bisa disesuaikan gitu. Dan siap-siap kelompok tulangan Sherina dan kelompok keluarga Cemara siap-siap untuk kasih masukan gitu ya untuk kelompok agak lain. Silakan kelompok agak lain, siapa yang mau present? Oke, kita sambil tunggu. Yuk, kelompok agak lain tadi kelompoknya ada siapa aja? Ada Kak Icon ya, ada Kak Icon, lalu ada Kak Rain, Kak Fitri, sama Kak Andi. Ya, Kak Andinya nggak ada, Mbak. Oh ya, Tadi Kak Andi kita tadi nggak join ya. Oke, boleh silakan mungkin Kak Icon. eh, bu- bukan Kak Pak Fitria tadi mau present atau Kak Oke, Rin? Kak Fitrian ya. Gantian. Minggu lalu saya soalnya. Oh, oke. Gantian ya, siap. Oke, Yang oke, aku aku start ya, waktunya sebentar. 3 menit ya. Oke. Eh, Kayak terlihatkah layarnya? Sudah, Kak. Oke, ya selamat siang Bang Ripe, KDA, dan kakak-kakak semua. Eh, aku izin mewakilkan kelompok agak lain untuk memaparkan hasil diskusi kita nih. Jujur sebenarnya secara visualisasi belum ready. Tadi kita tapi diskusinya seru banget. Jadi karena kemarin kita udah discuss soal masalah dan urgensi adanya kebijakan sirkular ekonomi, tadi kita coba deep dive lagi cari tahu soal data-data yang terkait sama sampah dan sirkular ekonomi. Nah, kita tadi buka sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Nah, kita lihat bahwa di nasional itu masalah sampah ini emang kelihatan benar-benar bermasalah gitu ya. Jadi timbulan sampah kita tuh tinggi banget. Ada ribuan ton gitu ya, tapi yang terkelola itu baru 25% dari ribuan ton yang tertimbul tiap tahunnya ini gitu. Jadi masih ada 75% sampah yang belum terkelola, dan rata-rata sistem sampah nasional per provinsi gitu itu juga masih belum baik gitu, masih open dumping. Jadi di TPA pun tidak ada pengelolaan yang mumpuni gitu. Jadi em, nah, tadi kita sebenarnya juga menemukan data sekunder lainnya dari NGO sepertinya dia Low Carbon Indonesia, yang udah punya nih data sekunder. Dia sudah mengelola data bahwa ada beberapa area eh,
apa kategori sampah di Indonesia gitu ya. Ada dari sampah pangan, ada dari sampah tekstil, sampah plastik gitu dan lain-lain. Nah, data tambahan yang kita temukan juga bahwa kalau bahas circular economy, kebijakannya itu belum ada. Jadi circular economy ini baru dibahas sampai ada di rencana aksi nasional yang sudah diturunkan juga di RPJMN gitu. Untuk rencana aksi nasionalnya dari 2030 sampai 2045 ya kalau nggak salah. Tapi memang problemnya adalah belum ada kebijakan turunannya gitu. Jadi circular economy juga pada akhirnya belum bisa terimplementasi gitu karena kebijakannya belum ada. Nah, ini knowledge kita dari data yang tadi sudah kita dapatkan gitu ya bahwa pemerintah daerah dan nasional ini belum punya sistem pengelolaan sampah yang baik gitu. Dari rasio pengelolaan sampah juga baru mengeluarkan APBD-nya itu baru 0,02% yang keluar gitu. Jadi masih ada banyak banget yang belum terkelola, belum efektif, dan masih minim alokasi anggaran APBD untuk pengelolaan sampah. Nah, dari data-data itu, dari knowledge yang kita dapatkan, ini wisdom yang kita simpulkan bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan nasional pengelolaan sampah dan spesifiknya sirkular ekonomi, dan karena ini melibatkan multisektor, jadi seharusnya juga bisa melibatkan multisektor dan multi stakeholder dalam penyusunan kebijakan nasionalnya. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa aku Oke, sampaikan dari hasil diskusi agak lain. Mohon maaf bila kurang. Terima kasih. oke, oke. Kasih reaction. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok agak lain. Oke, terima kasih banyak Kak Fitriana sudah mewakili kelompoknya ya. Nah, tadi seperti yang aku sampaikan, silakan untuk teman-teman dari keluarga Cemara dan Petualangan Sherina untuk memberikan komentar gitu ya dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok agak lain. Oke, silakan boleh. Mungkin dari kelompok Petualangan Sherina dulu nih, dari Kak Asa, Kak Dwi, Kak Zaki, boleh memberikan komentarnya untuk kelompok agak lain, silakan. Oke, boleh. Aku coba ya. Boleh, Tadi boleh. ngelihat ngelihat datanya sophisticated banget, keren. Banyak angka yang di show gitu ya, dan dikasih tahu tadi jenis datanya apa aja. Ada data primer, terus ada data sekunder gitu. Jadi menurut aku tuh udah bagus. Oke, Itu aja. terima kasih banyak Kak Asa. Mungkin ada tambahan dari kelompok Tulangan Syarina selain Kak Asa. Oke, dari kelompok keluarga Cemara nih ada Kak Dewi, Kak Ardina, sama Kak Ersa. Boleh kasih masukan gitu ya untuk kelompok tadi agak lain, silakan. Yuk, yuk kelompok keluarga Cemara tadi ada Kak Dewi, Kak Ardina, sama Kak Ersa ya. Silakan. Untuk kelompok agak lain, kita kasih masukan kira-kira gimana. Tadi mereka udah show gitu ya untuk apa namanya data-datanya. Mungkin dari Kak Ersa, gimana Kak Ersa ada masukan buat kelompok agak lain? Kak Ersa bisa on mic kah? Atau nggak ada? Oke. Kalau dari Kak Ardina, ada masukan buat kelompok agak lain? Silakan boleh kasih masukannya untuk kelompok agak lain. Sebenarnya udah keren banget sih. Langsung jiper saya ngelihat datanya. Dalam waktu berapa menit tuh langsung lengkap banget datanya, dan visualisasinya juga keren gitu ya. Terus juga eh, apa wisdom yang didapat juga ya strategis juga gitu ya, dan relevan. Oke, Top. terima kasih banyak, Kak Ardina. Oke, nah kita next dulu ya untuk presentasi dari kelompok berikutnya. Boleh Om Ripe kelompok mana lagi Om Ripe setelah ini? Tadi kalau Habis A huruf apa ya? cek nggak sih? Kelompok keluarga Cemara berarti boleh ya? Oke, Ya, silakan boleh kelompok keluarga Cemara. Tadi ada Kak Dewi, Kak Ardina, sama Kak Ersa. Silakan siapa yang akan share screen, siapa yang akan presentasi? Oke, aku share sebentar. Oke. Oke.
Kak Dia, nanti kita bisa lihat ya apa namanya lensa yang digunakan itu zoom in atau zoom out ya. Oke, siap. Aku sambil mulai untuk timernya ya. 3 menit, silakan. Makasih Kak Dea. Ya, jadi dari kelompok keluarga Cemara sebetulnya melanjutkan diskusi yang kemarin aja sih. Kan programnya kemarin sudah terbentuk, jadi tadi diskusinya banyak lebih langsung ke pengolahan datanya aja gitu. Nah, dari program kemarin itu kami punya data bahwa ada 50, programnya adalah generasi muda bebas plastik, yang adalah sebuah pelatihan bagi anak muda untuk bisa memilah sampah gitu. Kemudian dari kegiatan yang sudah dilakukan, kami punya data eh, 50 relawan dan 50 kilo sampah. Sorry, misalnya 50 kilo sampah gitu. Bulan ya. Dari data ini kami olah menjadi informasi berupa bahwa melalui kegiatan Generasi Muda Bebas Plastik di Bandung, 50 orang relawan mengikuti pelatihan dan menghasilkan 50 kilo sampah terpilah gitu. Nah, kami mengolahnya menjadi knowledge, relawan bisa melakukan pemilahan tersebut gitu ya, eh, di lingkungannya, hingga mengumpulkan 50 kilo itu karena telah mendapatkan pengetahuan dari pelatihannya, eh, dengan narasumber yang menarik dan juga detail kegiatan yang memberikan apresiasi sehingga memberikan mereka sense of achievement gitu ya, jadi ada motivasinya. Nah, knowledge ini kemudian membantu kami eh, menginform em, penerapan program selanjutnya gitu ya. Jadi wisdomnya adalah selanjutnya setelah kegiatannya selesai, kami akan memperluas jangkauan pelatihan ini supaya semakin banyak anak muda yang bisa dan termotivasi untuk memilah sampahnya, tentunya dengan memberikan narasumber yang menarik juga apresiasi untuk menjadi motivasi bagi peserta. Kurang lebih seperti itu. Silakan Mas Ripe atau teman-teman jika ada komentar atau masukan. Terima kasih. Oke, Terima kasih. terima kasih banyak untuk kelompok keluarga Cemara, Kak Kak Dewi, Dewi. ini Ya, 50 kilogram ini per bulan ya? Atau saya lupa kemarin pas diskusi di awal tuh. Atau per 50, kegiatan? 50 kilo itu waktu kegiatannya berlangsung. Jadi setelah pelatihan, eh, mereka turun tangan untuk melakukan pemilahannya secara langsung. Oke, oke. Makasih. Oke, Ya, terima kasih. Yuk, boleh berarti dari kelompok agak lain nih dulu mungkin boleh kasih masukan untuk kelompok keluarga Cemara nih. Silakan kelompok agak lain. Ada Kak Icon, Kak Rain, sama Kak Fitri. Boleh kasih masukannya untuk kelompok keluarga Cemara? Oke, aku deh. Boleh-boleh. Iya, mungkin aku nggak tahu detailnya, tapi secara konstruk piramidanya menurutku simple. Dari bawah ke atas itu koheren. Ya, aku appreciate simplicity-nya sih. Jadi ketahuan insight-nya itu apa. Oh, karena ada penuturan yang menarik, program yang menarik, maka lebih dapat gitu. Dan hopefully dengan lebih dapat, maka sampah yang dikumpulkan lebih banyak. Nah, nggak tahu bagian itu, tapi appreciate the simplicity. Oke, terima kasih banyak Kak Rain. Mungkin dari kelompok petualangan Sherina, boleh dari Kak Asa, Kak Dwi, atau Kak Zaki memberikan masukan untuk kelompok keluarga Cemara. Kita lihat dulu nih, coba. Mungkin boleh nih dari Kak Dwi mungkin kasih masukan untuk kelompok keluarga Cemara. Sudah oke sih Kak. Boleh lihat di bagian wisdomnya nggak coba tadi belum Oke, tadi mau lihat baca, boleh bagian dilihat wisdomnya. lagi terakhirnya. Mungkin boleh dibantu share screen. Dan Oke. memperluas oke. Oh, mirip-mirip yang kami kerjakan sih untuk apa scale up ya. Ya, udah oke sih, Kak. Oke, Mantap, terima sip kasih. kalau gitu. Oke. Nah, berarti kita next ke kelompok terakhir ya untuk present dari kelompok petualangan Sherina. Boleh? Oke, sudah ready nih. Aku sambil mulai ya untuk timernya, teman-teman. Silakan.
Oke, terima kasih Kak. Aku coba presentasi ya soal hasil diskusi dari kelompok petualangan Sherina. Dari minggu sebelumnya, memang kita udah sepakat untuk bikin proyek soal ibu-ibu PKK gitu ya, yang berdaya untuk pilah sampah di level rumah tangga gitu. Di situ kami mendapatkan data di tahun 2025 300 ibu-ibu PKK dari 10 RT sudah mengikuti pelatihan itu serangkaiannya, jadi nggak cuma one time event doang kayak gitu. Dari data itu kita dapat informasi kalau eh, mayoritas gitu ya dari 300 orang itu sekitar 70% adalah ibu rumah tangga, diikuti oleh 20% pedagang dan 10% karyawan. Ini dari segi profesinya gitu. Dari informasi itu kita bisa turunkan lagi ke dua knowledge. Yang pertama adalah eh, kenapa di situ ibu-ibu rumah tangga yang lebih banyak atau yang lebih aktif sebagai peserta di program, karena memang mereka memiliki waktu yang lebih fleksibel. Terus dari sejak mengikuti pelatihan tersebut, mereka merasa rumah mereka tuh lebih bersih gitu ya, dapur mereka lebih bersih karena memang sampah yang ada di rumah sudah mereka pilah, sudah mereka kelola, dan setelahnya mereka bisa setorkan ke bank sampah yang sudah disediakan ke kelurahan. Dari penyetoran sampah itu mereka akan mendapatkan insentif juga kayak gitu. Lalu knowledge yang kedua adalah ibu-ibu rumah tangga yang aktif mampu mengajak 2 sampai 4 orang ibu PKK, no, sorry, 2 sampai 4 orang ibu rumah tangga lainnya. Ini yang tidak tergabung dalam PKK, biar mereka juga bisa ikut program pemilahan sampah itu. Lalu wisdomnya adalah ibu-ibu PKK dapat menjadi penggerak yang efektif dalam mendorong perubahan perilaku di Desa Citayam. Jadi apa namanya, program ini di Desa Citayam, dan harapannya ke depannya bisa dapat direplikasi di desa-desa lainnya di Kabupaten Bogor. Kayak gitu sih Kak. Oke, oke. Terima kasih banyak untuk kelompok petualangan Sherina, Kak Zaki yang sudah mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita bisa coba minta masukan nih dari kelompok lain gitu ya, dari kelompok keluarga Cemara dulu mungkin boleh nih antara Kak Dewi atau Kak Ardina mungkin boleh memberikan masukan nih untuk kelompok petualangan Sherina. Silakan. Boleh mungkin Kak Dewi. Coba kita kasih masukan nih buat kelompok petualangan Sherina. Kak Dewi bisa on mic kah? Oke, kita coba tunggu. Atau dari Kak Ardina. Kak Ardina bisa on mic. Kita coba kasih masukan nih buat kelompok petualangan Sherina. Tadi ada Kak Asa, Kak Dwi, sama Kak Zaki ya yang sudah berdiskusi gitu ya untuk kira-kira mau bikin program apa nih gitu. Oke, kalau belum ada dari kelompok keluarga Cemara, kelompok agak lain mungkin boleh Kak Icon, Kak Rain, atau Kak Fitri. Tadi sebelumnya Kak Rain udah ya. Mungkin dari Kak Fitri boleh memberikan masukannya untuk kelompok petualangan Sherina. Kak Fitri tuh bentar Kak. Bentar. Halo. Oke, halo, halo. Eh, Ini bukan masukan sih, lebih apresiasi, keren banget. Maksudnya udah sampai beneran terbentuk project, datanya juga jelas spesifik dan alurnya kelihatan banget gitu ya. Dan tapi compact juga gitu. Jadi dari data yang tersedia, pengetahuan yang informasi yang didapatkan, pengetahuan yang akhirnya terbentuk dan wisdom yang disusun tuh bener-bener sealur gitu ya. Keren. Aku nggak ada masukan apa-apa sih Kak. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Oke, dari Karina juga sudah jelas alurnya dan sudah terstruktur juga. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok agak lain dan keluarga Cemara yang sudah memberikan juga masukan untuk kelompok tulangan Sherina. Nah, kita mungkin bisa beralih nih gitu ya ke Om Ripe nih Om dari 3 kelompok tadi yang sudah present. Kira-kira dari Om Ripe overview-nya gimana nih masukan buat teman-teman? Apakah sudah oke semuanya atau ada poin-poin yang akan Om Ripe sampaikan? Silakan. Makasih. Eh, saya juga bersyukur nih teman-teman memberikan contohnya itu dengan skala apa namanya, perspektif yang beda-beda ya. Maksudnya ada yang skala tingkat 1 kegiatan itu kelompok 2 ya,
yang akan menunjukkan alur yang simpel gitu. 50 peserta mengikuti satu kegiatan, kemudian langsung praktik gitu kan. Itu yang memudahkan kita bisa apa namanya membayangkan dari suatu aktivitas saja itu bisa dirangkai seperti itu. Namun untuk mendapatkan suatu eh, knowledge baru, suatu pengetahuan dari satu aktivitas, tentunya itu akan lebih apa ya, lebih sedikit gitu yang bisa kita cupliknya karena sumber datanya juga sedikit gitu. Tapi terima kasih sudah memberikan contoh yang simpel sehingga kita bisa memahami lebih baik kelompok cemara ya tadi ya, Yang yang terakhir. yang simpel Oh, yang ya kelompok cemara yang ya, kedua ya. yang kedua. Oke. Nah, kemudian saya geser ke eh, kelompok Serina, ibu-ibu PKK ya. Ibu PKK itu dari data yang ada itu aktivitasnya ada beberapa. Serangkaian aktivitas yang diikuti oleh apa dirancang gitu. Ada beberapa kegiatan gitu. Nah, dari beberapa kegiatan ini dari informasinya sampai knowledge-nya itu juga sudah apa lebih terbangun ya. Dan yang membedakannya adalah ketika data atau asumsi data yang kita miliki itu lebih banyak, informasi yang didapatkan pun lebih banyak, sehingga knowledge-nya itu bisa lebih spesifik, bisa digeneralisir seperti itu. Kemudian yang agak lain, ini levelnya level kebijakan. Itu datanya data sekunder semua, tidak data primer seperti yang dua kelompok lain. Itu nggak apa-apa. eh Ya, ini sebenarnya udah bisa mencakup apa ya? Bisa menjadi lembar fakta kali ya kalau misalnya isi informasinya dilengkapi, kemudian referensinya dituliskan, dibuat satu lembar, itu udah jadi lembar fakta sendiri tuh tentang informasi yang didapatkan dari analisa data sekunder itu adalah 75% sampah belum terkelola gitu. Nah, rangkaiannya itu udah bisa lebih apa mengalir dan banyak karena itu levelnya lebih banyak dan perlu dicatat eh, bahwa untuk mencapai wisdom ataupun pengetahuan baru itu kita hanya pada ada saat proses mengolah. Jadi sumber data yang sama diolah oleh organisasi lain, informasi yang didapatkan itu bisa berbeda gitu. Nah, untuk menjadi pengetahuan yang kita lakukan dengan hasil olahan sendiri itu lebih apa ya, lebih terarah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini supaya mengingatkan aja bahwa suatu sumber data bisa diambil atau dicuplik oleh berbagai individu ataupun organisasi dan setiap individu dan organisasi itu bisa mendapatkan informasi yang berbeda meskipun sumber datanya sama gitu. Dan begitu juga pengetahuan yang didapat. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua kelompok, semua teman-teman yang sudah memberikan leveling perspektif sehingga proses pembelajaran kita ini lebih lengkap. Oke, terima kasih banyak Om Pripe dan teman-teman yang sudah berdiskusi dengan sangat aktif ya tadi ya di kelompoknya masing-masing dan sudah mengikuti sesi kita hari ini juga dengan baik gitu ya. Mungkin jangan lupa nih teman-teman boleh diisi dulu ya presensi hari ini. Mungkin boleh dikirimkan kembali di kolom chat karena ini juga jadi syarat untuk teman-teman nanti dapat sertifikat gitu. Akan di-share lagi di kolom chat. Nah, sebelum kita tutup kita belum foto bareng nih teman-teman hari ini. Mungkin kita bisa foto bareng dulu. Teman-teman yang bisa on cam boleh on cam untuk foto bersama ya di sesi hari ini. Karena tadi langsung gas ngeng aja nih kita belum foto bersama ya di awal. Oke, aku bantu hitung. Boleh kita foto bareng dulu. Oke, aku bantu hitung ya. Satu. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, boleh gaya bebas, gaya kedua. Satu, dua, tiga. Ya, kalau misalnya Oke. yang mau nanya ngirimkan lewat
Oh Link iya teman-teman, boleh juga. boleh teman-teman. Nah ini karena memang tadi kan kita kesepakatannya sampai 12.15 ya, ini udah 12.14 teman-teman kayak juga udah lapar gitu ya. Nah kalau ada pertanyaan, nanti kita akan kirimkan lagi ya form pertanyaannya, silahkan diisi dan besok sebelum mulai kita akan bahas pertanyaannya gitu ya teman-teman ya. Tapi saya batasi ya, Oke, maksimal pengiriman jam 4. Oke, siap. Jadi nanti maksimal jam 4 sore untuk menyampaikan pertanyaannya melalui form karena nanti Om Ripe akan siapin jawabannya, teman-teman. Perlu waktu juga gitu ya. Jadi bisa kalau ada pertanyaan bisa segera disampaikan melalui Google Form, akan kita share lagi ya di WhatsApp grup biar teman-teman bisa nyampe ini pertanyaan-pertanyaannya untuk besok kita bahas gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak ya atas semangatnya hari ini. Kita akan ketemu lagi besok nih untuk sesi terakhir kita. Semoga banyak yang bisa didapatkan. Oh, oke. Nanti akan diinfo sama admin kami ya, Kak Fitriani, untuk grupnya gitu. Oke, aku mewakili teman-teman yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya di hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih. Terima Sampai jumpa. kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Terima kasih.